إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait lafaz-lafaz yang dihilangkan darinya huruf alif dari sisi penulisan. Meskipun alif tersebut tetap kita ucapkan. Di mana Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala menyampaikan wa dzalika wa thalathun walakin. Ada 3 lafaz di mana pada ketiga lafaz tersebut terjadi penghilangan alif dari sisi penulisan meskipun tetap kita ucapkan. Yang pertama adalah lafaz dzalika. Dzalika merupakan ismul isyarah lil ba'id, yaitu kata tunjuk jauh, dan ia termasuk kata tunjuk yang sering digunakan sehingga dihilangkan alif setelah huruf dzal untuk tujuan meringankan. Ya, kita ucapkan dzalika seakan-akan di sana ada 4 huruf, hanya saja dari sisi penulisan tetap kita tulis 3 huruf, yaitu dzal, lam, dan kaf. Jika ditanya bagaimana dengan isim isyarah yang lain seperti hadza, dan ia juga sering digunakan, bahkan lebih sering daripada dzalika, hanya saja kita dapati alifnya tetap kita tulis setelah huruf dzal, hadza. Maka jawabannya alif tersebut tetap ditulis karena sudah terjadi penghilangan sebelumnya dari lafaz hadza, yaitu alif pada ha at-tanbih, di mana Al-Imam Suyuti sebelumnya pernah mensyaratkan bahwa penghilangan itu terjadi di antaranya kenapa? Lam yuhdhaf minhu syai', yakni sebelumnya belum pernah terjadi penghilangan. Karena tidak boleh ada 2 penghilangan dalam satu lafaz. Kemudian lafaz yang kedua adalah lafaz thalathun. Juga boleh kita hilangkan alif setelah huruf lam, ya, untuk tujuan meringankan. Dan Ibnu Durustaweh mensyaratkan penghilangan alif pada lafaz thalath ini hanya terjadi ketika ia mudhof atau ketika ia berfungsi sebagai sifat. Misalnya, ya, pada lafaz thalathu talibat, 3 mahasiswi, maka boleh dihilangkan huruf alif setelah huruf lam. Dan yang kedua, ketika dia sebagai sifat, misalnya dalam lafaz at-talibatus thalath, mahasiswa yang 3. Adapun ketika dia muncul dalam kondisi mufrad, yakni sendirian, tidak dalam kondisi susunan, yakni tarkib, maka baiknya dia tidak dihilangkan alifnya. Mengapa? Karena dikhawatirkan akan tertukar dengan lafaz thuluthun, yang artinya sepertiga. Ya, juga thuluthun ini terdiri dari 3 huruf saja, tha, lam, dan tha. Dan lafaz yang terakhir, yang ketiga, itu adalah lakinna dan lakin. Yakni dalam kondisi ditasydid dan dalam kondisi disukunkan, yang mana artinya tetapi. Untuk lakin dan lakinna ini dihilangkan huruf alif, ya, setelah huruf lam. Sebagian ulama seperti Abul Wafa dalam kitabnya Al-Matali' an-Nasriyah memberi alasan mengapa alif, ya, pada lafaz lakin dan lakinna ini selalu dihilangkan. Beliau mengatakan supaya tidak tertukar dengan lafaz lakinna yang artinya, ya, tidak ada pembatas. Ya, la di sana la nafiyah lil jinsi, ya, fungsinya menafikan. Kinna atau kinnun ini dia adalah bermakna hijab atau pembatas, ya, sitar. Maka lakinna yang dimunculkan alif itu artinya dia adalah tidak ada pembatas, sedangkan jika dihilangkan artinya tetapi.
Hanya saja kemungkinan ini adalah kemungkinan yang jauh. Beliau sendiri yang mengatakannya, yaitu Abul Wafa. Maka yang lebih tepat, lakinna dan lakin dihilangkan alifnya karena ia termasuk huruf ya yang panjang, karena dia terdiri dari 5 huruf. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Ya'ish bahwasanya lakinna harfun nadirul bina la mithala lahu fil asma'i wal af'al. Lakinna itu adalah huruf yang bentuknya ini unik dan tidak ada yang menyerupainya dari jenis isim maupun dari jenis fi'il. Ya, terlebih lagi dari jenis huruf, karena huruf itu pada asalnya hanya terdiri dari 1 atau 2 huruf saja. Sedangkan lakinna ini 5 huruf. Nah, maka dari itu beliau menyamakan dia dengan isim atau membandingkan dia dengan isim dan fi'il yang hurufnya lebih banyak umumnya. Ya, maka dihilangkan alif di sana untuk tujuan meringankan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.